warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Irfa. Kali ini Bu Irfa akan mengajak anak-anak untuk menyimak kisah tentang Nabi Muhammad. Anak-anak sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menjadi Rasul dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seperti pada surat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 107. Beliau juga adalah sosok teladan bagi kita semua, karena beliau selalu membiasakan diri untuk memakan makanan yang halal dan sehat, selalu berbuat baik, dan selalu menolong. Nah, kali ini kita akan menyimak kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Silahkan, selamat menyimak. Pada tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah, yaitu tahun 571 Masehi, tepatnya setelah 50 hari penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraham, keadaan kota Mekah semakin kacau balau. Para penjual saling tipu menipu dan banyaknya orang berbohong. Dalam keadaan kacau balau seperti itu, tepatnya pada saat menjelang subuh, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang anak yang paling mulia. Kelahiran anak tersebut ditandai banyak sekali peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu api abadi yang tidak pernah mati di Persia pun mendadak padam. Lalu beberapa bangunan gereja roboh, tidak tahu apa sebabnya. Lalu ada seorang pemuda yang datang menghampiri Abdul Muthalib dan berkata, Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib segera bergegas ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Nabi Muhammad terlahir yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal pada saat Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya yaitu Muhammad ke Ka'bah. Lalu disembelihkan kambing dan anak itu pun diberi nama Muhammad, yang artinya terpuji. Sesuai tradisi orang Arab, Nabi Muhammad disusukan kepada perempuan lain yaitu bernama Halimatu Sa'diyah. Ia adalah ibu susu kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merawat Nabi Muhammad selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Pada usia 6 tahun dikembalikanlah Nabi Muhammad kepada ibunya Siti Aminah. Lalu suatu ketika Siti Aminah merasa perlu membawa Nabi Muhammad ke makam ayahnya untuk berziarah. Tetapi dalam perjalanan pulang, Siti Aminah jatuh sakit dan tubuhnya semakin melemah. Hingga meninggallah Siti Aminah di sebuah kampung bernama Abwa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Setelah itu pulanglah Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu. Ia pulang ke kota Mekah dengan pembantu Rasulullah. Pengasuhan Nabi Muhammad pun diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Lalu diasuhlah Muhammad dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggallah kakek Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun kembali diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika itu usianya 12 tahun.
Ia mengikuti jejak pamannya yang bekerja sebagai pedagang. Nah, dari kisah masa kecil Nabi Muhammad kita dapat mengambil pelajaran, yaitu meskipun sejak kecil sudah mendapatkan berbagai macam cobaan, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap semangat dan berjuang untuk hidupnya. Semoga kita dapat meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik yang artinya benar, fatonah yang artinya cerdas, tabligh yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah, dan amanah yang dapat dipercaya. Nah, sekian ya dari Bu Irfa. Kita berjumpa lagi di video tentang kisah-kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.